Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang fungsi kreatif art therapy. Dalam psikologi kreativitas, istilah kreatif sebetulnya terkait dengan kemampuan individu untuk mengintegrasikan sejumlah hal dari yang pernah dia peroleh dari pengalaman hidupnya. Dia bukan menciptakan sesuatu yang sama sekali baru dari ketiadaan menjadi ada, tetapi sesuatu yang baru itu merupakan hasil dari integrasi dari hal-hal yang pernah dia peroleh sebelumnya. Sebagai contoh, saya tampilkan di sini gambar The Weeping Women, karya pelukis terkenal Pablo Picasso. The Weeping Woman ini merupakan hal yang amat baru pada periode Picasso. Sebelumnya orang belum pernah melukis seperti ini, dan gaya ini merupakan gaya hal yang sangat baru yang kelak dikenal sebagai kubisme, walaupun sebetulnya adalah hal ini merupakan bentuk geonisme atau bidang yang dibuka. Dia melihat sosok perempuan dari berbagai perspektif yang kemudian diintegrasikan menjadi suatu lukisan yang amat terkenal, The Weeping Woman. Sebelumnya, lukisan-lukisan seperti ini tidak pernah ada. Jadi ini merupakan hal yang sangat baru, merupakan hal yang dianggap kreatif. Sebelumnya karya Pablo Picasso itu sifatnya seperti pada umumnya, seperti dalam contoh ini saya tampilkan A Girl with a Dove atau perempuan dengan seekor merpati. Relatif sama dengan karya-karya sebelumnya, misalnya kalau kita bandingkan dengan karya seniman lain seperti Émile Mounier dari Perancis, kira-kira lebih kurang sama karya Picasso dengan Mounier ini dengan tema perempuan dengan seekor merpati. Dan sama sekali berbeda dengan karya Picasso yang The Weeping Women tadi. Contoh yang lain yang saya tampilkan di sini adalah karya dari Claude Monet. Claude Monet adalah seorang pelopor impresionis. Kalau Picasso memang dikenal sebagai pelopor kubis, Monet merupakan salah seorang pelukis Perancis yang menelaah pencahayaan. Dia sangat tertarik dengan cahaya, dia sangat tertarik dengan bagaimana kalau cahaya itu di pagi hari, di siang hari, di senja hari, dan bahkan hingga di malam hari. Dalam kehidupannya, Monet banyak melukis tepian laut, beach, coastal areas, dan dia melukis beach yang sama, dia melukis tempat yang sama pada waktu yang berbeda. Pada salah satu karya yang juga sangat terkenal dari Monet adalah rangkaian lukisan haystacks atau lukisan jerami yang sebelumnya tidak ada pelukis-pelukis yang melukiskan objek yang sama dengan waktu-waktu yang berbeda. Nah, di dalam contoh lukisan ini, Monet melukiskan haystacks yang sama di pagi hari, di siang hari yang terik, di senja hari yang redup, dan bahkan hingga di malam hari. Ini adalah merupakan analisis cahaya. Dia bukan seorang ahli fisika, dia seorang pelukis, seorang seniman, tetapi dia melakukan analisis cahaya untuk menghasilkan efek bayangan, efek shadings yang memberikan kesan pagi, siang, sore, dan malam. Dan ini merupakan suatu bentuk kreativitas yang memang belum pernah seniman lain sebelumnya lakukan. Nah, fungsi kreatif dalam art therapy melibatkan rangkaian proses yang amat kompleks, yang berawal dari pemikiran, dari gagasan, hingga pengungkapan dalam bentuk gambar, dalam bentuk lukisan, dalam bentuk keramik, seni patung, dan seni-seni yang lainnya, termasuk dalam fotografi, termasuk dalam seni tenun. Kita lihat juga dampak dari kreativitas seni tenun, misalnya
menghasilkan desain-desain yang baru. Dampak dari seni batik juga menghasilkan desain-desain yang baru. Dan karya-karya para seniman ini merupakan hasil fase implementasi atau fase verifikasi dari ungkapan-ungkapan diri mereka. Bentuk kreativitas itu sebetulnya banyak atau didahului diajarkan oleh Graham Wallas. Graham Wallas sendiri adalah seorang pakar dari London School of Economics yang pada periode 1850-an sampai 1930-an. Dia mengemukakan tentang 4 langkah kreativitas. Yang pertama adalah apa yang dikenal sebagai preparation atau tahapan persiapan, atau disebut juga tahapan saturasi, saturation. Dalam tahapan persiapan ini, individu mengumpulkan sebanyak-banyaknya data, sebanyak-banyaknya bahan, sebanyak-banyaknya pengetahuan yang bisa dijadikan landasan untuk mengintegrasikan satu sama lain sehingga menghasilkan karya yang baru. Yang dimaksud dengan saturation adalah kepadatan. Jadi semakin banyak bahan yang dimiliki oleh seseorang, semakin padat pengetahuan yang dia miliki. Semakin kurang bahan yang dimiliki seseorang, semakin jarang bahan-bahan yang bisa dia gunakan untuk mengembangkan kreativitas. Itu sebabnya dinamakan saturation. Kemudian tahap berikutnya adalah disebut dengan incubation atau inkubasi. Nah, kita tahu bahwa dalam dunia medis inkubasi adalah pengembangan, percobaan pengembangan misalnya bakteri. Jadi di sini dalam proses inkubasi seseorang itu mengembangkan gagasan-gagasan antara kalau objek satu dengan yang lain digabungkan itu jadinya bagaimana. Kalau objek satu dengan yang lain dan yang lain lagi, ada 3 elemen atau 3 variabel digabungkan, menghasilkan hal yang seperti apa. Lalu setelah gagasan-gagasan ini dipikirkan dengan masak-masak dalam periode inkubasi, pada suatu saat seorang individu akan mengalami apa yang disebut periode iluminasi atau pencerahan. Nah, dalam periode pencerahan ini, dalam konsep psikologi juga ada konsep yang kita kenal sebagai aha-erlebnis atau saya menemukan sesuatu. Itu adalah periode pencerahan. Saya punya gagasan ini untuk saya ungkapkan. Apakah saya ungkapkan ini dengan benar atau tidak benar? Belum tahu. Oleh karena itu, gagasan-gagasan ini kemudian diungkapkan dalam bentuk verification atau diimplementasikan. Implementasi dalam art terapi kita tahu dalam bentuk menggambar, melukis, membuat seni patung, keramik, dan seperti juga seni tenun atau seni merajut. Jadi sekali lagi tahapannya terdiri atas preparation, incubation, illumination, dan verification. Adapun pandangan-pandangan Wallas ini banyak dipengaruhi oleh seorang pemikir fisika, seorang filsuf fisika, Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz. Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz ini bermula dari Potsdam di Jerman, kemudian berkembang di Berlin Arts, Bonn, Heidelberg, dan kemudian di Humboldt. Dia banyak menulis buku filsafat tentang ilmu pengetahuan, The Philosophy of Science, The Science of Aesthetics, The Theories of Vision. Dia banyak melakukan penelitian tentang warna sampai kepada The Physiology of Perception, dan salah satu karyanya yang juga sangat dikenal adalah Thermodynamics. Thermodynamics ini kemudian banyak mempengaruhi gagasan-gagasan dari Sigmund Freud, tokoh psikologi yang amat terkenal, dengan psychodynamics. Dalam hukum thermodynamics, sesuatu yang dibakar, sesuatu yang panas,
itu akan menghasilkan perubahan struktur molekul. Dan sama juga di dalam dunia psikologi, ketika seseorang itu mengalami peningkatan energi, apakah energi itu dalam bentuk motivasi, energi itu dalam bentuk semangat, maka molekul-molekul emosional mereka, molekul-molekul intelektual mereka, proses berpikir mereka, proses merasa mereka akan mengalami perubahan-perubahan. Jadi secara prinsip bahwa hukum thermodynamics ini memang banyak mempengaruhi psikodinamika yang menjadi landasan psikoanalisis juga, yang menjadi landasan dari Sigmund Freud, yang kemudian juga menjadi landasan munculnya art therapy. Di dalam proses kreatif art therapy itu sendiri dapat berlangsung menjadi lebih rinci, bisa mencakup apa yang kita kenal sebagai 3I dan 4C. 3I itu intention, incubation, dan investigation. Seseorang itu punya intensi, punya niat untuk melakukan sesuatu, berkeinginan untuk melakukan sesuatu. Lalu setelah itu dia merenungkan apakah sesuatu itu bagaimana cara melakukannya. Ini juga dikenal sebagai tahap inkubasi. Lalu dia melakukan upaya menginvestigasi apakah cara ini baik, apakah cara ini kurang baik, apakah cara ini layak dilakukan, apakah cara ini sebaiknya dilakukan dengan cara yang lain. Nah, di dalam art therapy setelah proses intention, incubation, dan investigation, tahap ini dilanjutkan dengan 4C, yaitu composition, clarification, correction, dan completion. Composition atau komposisi, seseorang itu melakukan komposisi. Misalnya menggunakan tata letak. Kalau seseorang melakukan desain dalam ruangan, dia mencoba untuk meletakkan barang-barang di dalam ruangan untuk mengubah suasana ruangan, untuk mengubah atmosfer di dalam ruangan. Kalau dia seorang pelukis, dia akan mencoba menempatkan objek-objek tertentu, warna-warna tertentu di dalam gambarnya, kira-kira ini nyaman untuk dilihat, seimbang atau tidak. Itu dikenal sebagai composition. Apakah lebih banyak warna ini di sini, apakah lebih banyak warna itu di situ, apakah merahnya terlalu banyak, apakah hijaunya yang terlalu banyak, dan seterusnya. Setelah periode composition ini, seseorang masuk kepada periode clarification atau penjernihan. Jadi dia membuat satu keputusan, ini adalah decision making, adalah sebuah keputusan, oh ini menjadi warna yang bagusnya demikian. Dia menjadi sangat clear, sangat jernih. Maunya saya nih begini, seharusnya seperti ini, gambar saya seharusnya seperti ini, lukisan saya seharusnya seperti ini. Ini dimaksud dengan periode clarification. Setelah itu clarified, setelah itu jernih, setelah itu jelas keputusannya, baru dia melakukan apa yang dikenal sebagai fase correction atau perbaikan. Garis-garis yang kurang halus diperhalus lagi, garis-garis yang masih miring diluruskan lagi, sapuan-sapuan kuas yang kurang rata harus diratakan kembali, ini correction. Yang kemudian setelah itu semua selesai dilakukan, berakhir pada periode yang kita sebut sebagai completion. Maka selesailah karya dia, maka selesailah ungkapan dia. Di dalam art therapy tidak seperti halnya para seniman mengungkapkan karya seni mereka. Bisa saja orang itu cepat-cepat menggambarnya sehingga proses intention, incubation, investigation, dan seterusnya ini berlangsung dengan sangat cepat. Karena memang tidak terlalu dipertimbangkan sampai sedetail itu. Tapi kita lihat, misal bagaimana langkah kreatif seseorang, saya paparkan atau saya berikan contoh di sini karya seorang seniman Jane Perkins dari United Kingdom yang dia merangkai manik-manik beads yang dasarnya adalah karya dari Van Gogh, yang dasarnya adalah Starry Night dari Van Gogh. Tapi dia tidak mengkopi karya Van Gogh dengan menggunakan cat minyak seperti yang dilakukan oleh Van Gogh, tidak meniru karyanya Van Gogh seperti halnya originalnya, dan dia melakukan peniruan atau
plagiarism, tapi dia membuat karya yang sama dibuat dengan materi yang berbeda. Dia tidak menggunakan cat minyak, tapi dia menggunakan manik-manik yang dari kancing dan kancing, beads dan macam-macam. Disusun dengan cara seperti itu. Ini adalah sebuah karya dari Jane Perkins dan sebuah karya kreatif dari seorang seniman Inggris. Lalu hal yang sangat menarik adalah Park Güell. Park Güell ini ada di Carmel Hill, Barcelona, Spanyol, adalah salah satu bentuk kreativitas seni yang dibuat oleh Antoni Gaudi. Dia seorang arsitek yang dikenal sebagai neo-Gothic arsitek, dan dia menggunakan paduan neo-Gothic atau Gothic baru dengan organik yang sifatnya lebih kepada oseanik atau tentang kelautan. Jadi komposisi arsitektur Antoni Gaudi untuk taman rakyat di Barcelona, Spanyol ini sangat terkenal, Park Güell, dan merupakan paduan dari seni arsitektur Gothic yang memang sudah lama sebelumnya dipadu olehnya dengan seni oseanik. Gaya Gotika ini dipadu dengan seni kehidupan laut. Jadi kalau kita lihat karya-karya Park Güell, bentuk-bentuk Gothic ini kemudian menyatu dengan hal-hal yang sifatnya, misalnya di sana ada kerang laut. Kemudian di sana ada bentuk-bentuk seperti iguana. Kemudian di sana ada bentuk-bentuk seperti sirip ikan, bahkan tulang-tulang ikan. Dan Antoni Gaudi adalah salah seorang arsitek yang menghasilkan banyak monumen-monumen arsitektur di Spanyol dengan karya-karyanya neo-Gothic dan oceanic style ini. Ini adalah merupakan karya kreatif dari seorang seniman. Seperti halnya di dalam proses art terapi, kita tidak berkehendak, tidak bertujuan utama untuk menciptakan seniman, tetapi kita bisa mengajak serta membawa individu untuk bersikap kreatif, untuk memadukan objek-objek yang dia miliki dari pengalaman sebelumnya menjadi sesuatu hal yang baru, menjadi satu gagasan yang baru yang bermakna bagi dirinya. Saya akan melanjutkan fungsi art terapi lebih lanjut pada video berikutnya.